saya juga akan membahas tentang sah atau tidaknya penggunaan cryptocurrency atau aset kripto termasuk Bitcoin untuk melakukan transaksi atau sebagai alat pembayaran, dan termasuk membahas tentang sejauh mana perlindungan hukum bagi penggunaan kripto atau aset kripto di Indonesia, dan bagaimana tingkat keamanannya apabila kita selaku customer atau pengguna aset kripto atau Bitcoin. Kalau sebelumnya kita hanya mengenal uang tunai atau uang cash sebagai alat pembayaran, dengan perkembangan zaman yang serba digital, dengan kemajuan teknologi yang serba canggih, alat pembayaran kita yang semula menggunakan uang tunai atau uang cash, kemudian perlahan berubah menjadi pembayaran secara virtual atau secara digital. Kita tidak perlu repot-repot lagi untuk mengambil uang atau duit secara cash atau tunai, atau melakukan pengembalian atau penukaran atas transaksi yang sebelumnya kita lakukan. Apalagi sejak zaman COVID-19 yang mewabah baru-baru ini, penggunaan uang tunai atau uang cash itu semakin berkurang. Coba kita berbelanja di supermarket atau skala yang lebih kecil seperti Indomaret, Alfamaret, atau bahkan makan di sebuah resto atau kafe atau rumah makan Padang dan tempat makan lainnya. Pembayaran yang sebelumnya menggunakan uang tunai atau uang cash itu kemudian sudah berubah karena kita bisa melakukan pembayaran dengan menggunakan QRIS yang ada di aplikasi seperti GoPay, OVO, Link Aja, Dana, dan aplikasi fintech lainnya. Apalagi kalau kita menggunakan metode pembayaran dengan aplikasi fintech tersebut. Terkadang kita sebagai konsumen atau pembeli mendapatkan diskon atas transaksi yang kita gunakan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi fintech sebagaimana telah saya sampaikan tadi. Pada kesempatan ini, saya ingin mencoba membahas sedikit tentang adanya alat pembayaran yang digunakan oleh negara-negara luar dalam bentuk virtual atau digital, yaitu dengan menggunakan alat pembayaran Bitcoin. Sebuah instrumen yang diperdagangkan atau diperjualbelikan oleh aset kripto atau yang lebih dikenal dengan istilah cryptocurrency. Selain itu, saya juga akan membahas tentang sah atau tidaknya penggunaan cryptocurrency atau aset kripto termasuk Bitcoin untuk melakukan transaksi atau sebagai alat pembayaran, dan termasuk membahas tentang sejauh mana perlindungan hukum bagi penggunaan kripto atau aset kripto di Indonesia, dan bagaimana tingkat keamanannya apabila kita selaku customer atau pengguna aset kripto atau Bitcoin. Buat sebagian teman-teman milenial atau Gen Z, mungkin sudah tidak asing lagi dengan yang namanya aset kripto atau cryptocurrency, termasuk dalam hal ini Bitcoin. Aset kripto ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2009. Pada saat awal pertama kali Bitcoin diluncurkan, harganya tidak lebih dari sebesar 1 US dollar atau sekitar 15.000 rupiah apabila kita menggunakan kurs dolar saat ini. Puncaknya, harga Bitcoin pernah mencapai level tertinggi atau all time high dengan mencapai setara dengan 999.993.000 pada tanggal 14 April 2021. Adapun penggunaan mata uang kripto atau Bitcoin ini adalah untuk menciptakan ekonomi sirkular berbasis Bitcoin di seluruh dunia. Jadi, orang-orang bisa melakukan pembayaran dalam bentuk Bitcoin dengan sistem uang secara internet atau peer-to-peer. Dan kemudian kita selaku manusia bisa hidup dengan menggunakan Bitcoin. Jadi Bitcoin ini bisa digunakan untuk jual beli secara online. Ada beberapa negara yang setidak-tidaknya sudah
mengesahkan aset kripto yaitu Bitcoin sebagai alat pembayaran di negaranya, yaitu Amerika, Jepang, Korea Selatan, Finlandia, dan Rusia. Bahkan negara seperti El Salvador adalah negara yang melegalkan mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah untuk melakukan semua transaksi yang ada di negara tersebut. Walaupun belakangan negara ini kemudian mengalami kerugian karena ternyata nilai tukar uang kriptonya itu turun hingga mencapai 50%. Memang secara ekonomi nilai Bitcoin itu tidak stabil, hampir sama dengan saham. Jadi ada harganya atau nilainya itu fluktuatif, naik turun. Kenapa saya katakan hampir mirip dengan saham? Karena antara uang kripto atau Bitcoin dengan saham itu sama-sama dapat digunakan untuk berinvestasi. Tapi bedanya, mata uang aset kripto atau Bitcoin itu menggunakan jenis operasional dan penerbitannya bersifat desentralisasi, yaitu dengan menggunakan teknologi blockchain. Artinya, instrumen yang digunakan atau yang diperdagangkan oleh aset kripto atau Bitcoin ini itu menggunakan teknologi yang berbasis teknologi blockchain. Sementara itu, instrumen yang diperdagangkan di pasar saham itu adalah saham dari berbagai perusahaan yang bersifat terpusat, yang kemudian diperdagangkan di bursa efek. Katakanlah kalau di Indonesia itu bursa efek Indonesia atau yang dulu dikenal dengan bursa efek Jakarta. Perbedaan lainnya adalah para investor saham harus mengetahui waktu dan jam perdagangan saham yang ada di bursa efek. Sedangkan perdagangan dengan menggunakan aset kripto atau Bitcoin ini tidak memiliki batas waktu sehingga para investor atau para pemilik dari uang kripto ini bisa melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun. Di Indonesia sendiri, mata uang aset kripto seperti Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah untuk digunakan di Indonesia. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang serta Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor 17/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan uang rupiah, hanya mata uang rupiah yang diterima sebagai alat pembayaran yang ada di Indonesia. Tapi, walaupun mata uang aset kripto atau Bitcoin tidak diakui atau tidak sah sebagai alat pembayaran yang ada di Indonesia, aset kripto seperti Bitcoin ini bisa diperdagangkan di bursa berjangka sejak dikeluarkannya peraturan pemerintah perdagangan. Adapun peraturan yang mengatur bahwa aset kripto seperti Bitcoin dapat diperdagangkan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto, dalam hal ini Bitcoin. Permasalahannya, perdagangan aset kripto dalam hal ini Bitcoin dalam prakteknya seringkali menimbulkan beberapa masalah. Terkadang permasalahannya timbul karena kurang mengertinya penggunaan kripto atau Bitcoin karena si investor tersebut itu kurang memahami menyangkut aset kripto, dalam hal ini Bitcoin, sehingga seringkali timbul permasalahan dalam transaksinya di lapangan menyangkut transaksi menggunakan aset kripto, dalam hal ini Bitcoin. Kalau teman-teman melakukan transaksi aset kripto, ada risiko yang bisa diderita oleh penggunaan aset kripto atau investor ketika melakukan transaksi investasi di bursa berjangka. Selain aset kripto yang tidak stabil, ada risiko bagi investor Bitcoin atau yang menginvestasikan uangnya ke dalam aset kripto seperti Bitcoin. Makanya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka atau Badan Pengawas Berjangka Komoditi atau BAWAKTI kemudian mengeluarkan aturan tentang ketentuan teknis menyangkut penyelenggaraan pasar fisik aset kripto atau kripto aset di bursa berjangka. Pertama, perdagangan aset kripto dalam bursa berjangka harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik
atau good corporate governance. Artinya, harganya harus transparan atau terbuka dan menjamin adanya perlindungan terhadap pelanggan aset kripto, dalam hal ini Bitcoin. Kedua, aset kripto yang diperdagangkan harus terhindar dari praktek money laundering dan pendanaan terorisme termasuk senjata pemusnah massal. Untuk mencegah masuknya uang hasil tindak pidana korupsi atau money laundering di industri perdagangan berjangka komoditi ini, Bapepti mengeluarkan peraturan Bapepti nomor 2 tahun 2016 tentang prinsip mengenal nasabah oleh pialang berjangka yang dikenal dengan prinsip Know Your Customer atau KYC. Artinya, para pelaku industri perdagangan berjangka komoditi ini seperti transaksi aset kripto diharapkan dapat menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudent terhadap nasabah investor sesuai dengan prinsip customer due diligence. Permasalahannya, walaupun ini sudah diterapkan, apa iya kita kemudian menolak transaksi aset kripto walaupun uangnya berasal dari hasil kejahatan? Tahu dari mana kalau uang yang digunakan dalam transaksi ini itu menggunakan uang yang bersumber dari hasil kejahatan? Terus, apa tidak repot apabila kita sebelum melakukan transaksi harus mencari tahu terlebih dahulu apakah uang yang digunakan dalam transaksi tersebut itu berasal dari kejahatan atau tidak? Tapi kan ada PPATK. For your information guys, PPATK itu membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa hampir setahun, untuk dapat menelusuri apakah aliran dana yang digunakan itu dicurigai sebagai hasil kejahatan atau tidak. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita sebagai pengguna atau investor kripto merasa dirugikan apabila misalnya kita menjadi korban dalam sebuah transaksi menggunakan aset kripto, dalam hal ini Bitcoin? Kalau kita menjadi korban kejahatan atau korban tindak pidana atau kriminal dalam sebuah transaksi kripto, maka dalam hal ini kita bisa menggunakan upaya hukum baik secara pidana dengan membuat laporan polisi maupun secara perdata maupun secara arbitrase termasuk melalui penyelesaian sengketa konsumen. Misalnya, kalau kita menjadi korban penipuan online dalam sebuah transaksi aset kripto atau kemudian kita dihack, dengan catatan kita tidak menderita kerugian karena memang kita ada perubahan fluktuasi dari nilai aset kripto. Dalam hal ini kita sebagai korban bisa melakukan upaya hukum secara pidana dengan membuat laporan polisi kepada pihak yang berwajib. Selain itu, kita juga bisa mengajukan upaya hukum secara perdata apabila misalnya dalam sebuah transaksi ada pihak yang melakukan penjualan atas aset kriptonya itu kemudian ingkar janji atau wan prestasi dalam sebuah transaksi menggunakan aset kripto termasuk dalam hal ini Bitcoin. Selain itu, berdasarkan peraturan Bapepti nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto atau kripto aset di bursa berjangka, maka kita juga bisa mengajukan upaya hukum melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi atau yang kita singkat dengan BAKTI dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana kita sampaikan tadi apabila kita merasa dirugikan dalam sebuah transaksi menggunakan aset kripto atau Bitcoin. Walaupun apabila kita menyelesaikan permasalahan atau sengketa dengan menggunakan gugatan melalui BPSK, menurut saya rasanya sia-sia karena apabila salah satu pihak menolak untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui BPSK, maka gugatan BPSK tersebut apabila diputus nantinya itu bisa gugur atau kalaupun menang, BPSK mengalami kesulitan untuk melakukan eksekusi karena harus meminta bantuan kepada pengadilan negeri setempat. Satu hal yang pasti, kita patut bersyukur karena penggunaan aset kripto seperti Bitcoin tidak disahkan sebagai alat pembayaran oleh pemerintah untuk digunakan sebagai alat pembayaran di negara kita Indonesia ini. Coba bayangkan misalnya apabila teman-teman pada saat mau membeli gado-gado di warung depan, harganya masih setara 1 Bitcoin atau sebesar 15.000. Jadi teman-teman pada saat itu
membawa uang sebesar Rp15.000. Lalu kemudian, tiba-tiba, karena satu dan lain hal, tiba-tiba harga Bitcoin per hari tersebut itu mencapai level tertinggi di harga 939 jutaan seperti yang terjadi pada tanggal 14 April tahun 2021. Artinya, uang yang teman-teman bawa tersebut itu kurang. Padahal pada saat itu perut teman-teman sudah lapar. So, bagaimana menurut teman-teman? Kira-kira Bitcoin ini atau aset kripto ini oke nggak sih kalau kita kemudian atau negara kemudian melakukan pengesahan atas penggunaan aset kripto seperti Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia? Silakan di komen di bawah ini apabila memang teman-teman setuju atau apabila teman-teman tidak setuju, agar dapat menjadi bahan diskusi bersama untuk masukan dalam sistem pembayaran yang ada di Indonesia, terutama menyangkut alat pembayaran pada masa yang akan datang. Demikian dari saya, semoga hal-hal yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam dari saya.